Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun memandang Tang Yongsheng, tiba-tiba mengerutkan kening, dan diam-diam berkata, mengapa saya merasa bahwa penampilan Tang Yongsheng berbeda dari Tang Xinying, dan itu tidak terlalu mirip, tapi dia agak mirip dengan Meng Yi, ucap dari Tang Yun di dalam hatinya. Setelah memikirkan ini, Tan Yun tidak peduli. Lagi pula, ada banyak orang yang tidak memiliki hubungan darah tetapi mirip. Lalu setelah itu, Tan Yun berkata dengan keras, Meng Yi jangan sedih, Tang Yongsheng, di dinasti suci Mu Feng, aku menciptakan pembantaian yang tidak manusiawi, dan aku pasti akan membalaskan dendammu, ucap dari Tan Yun. Mu Meng Yi menganggukkan kepalanya dengan tegas. Meng Yi, jangan tinggalkan alam rahasia setelah perang, tidak aman di luar, tetap di tempatmu, dan pergilah setelah mendengarkan perintahku. Tidak ada yang bisa bertindak gegabah tanpa perintahku, ucap dari Tan Yun. Pada saat yang sama, Tang Yongsheng mengendarai satu-satunya perahu roh artefak peri kelas menengah dari keluarga Tang, membawa kultivator dari 3 orang bijak besar dan sekte abadi-abadi, dan menuju ke area pusat pegunungan hukuman. Tang Yongsheng selalu terlihat agung dan menyendiri. Meskipun dia hanya tingkat kedua dari alam Ascension, dia memiliki kekuatan untuk melompati level keempat dari alam Ascension. Ada juga 5 lelaki tua yang berdiri berdampingan dengan Tang Yongsheng. Orang pertama adalah master yang diundang oleh Tuan Suci Nangong dari Zhongnan Xianshan, yaitu Su Heiyusheng. Kekuatannya di tingkat keempat dari alam Ascension, dan keberadaan kemampuannya mampu menantang tingkat keenam alam Ascension dengan pesat. Orang kedua adalah penguasa Ruyan Wuji dari Sekte Abadi-Abadi, yaitu Xia Huge. Kekuatannya berada di tingkat ketiga dari alam Ascension. Orang ketiga disembah oleh dinasti suci Tuoba, yaitu Sui Zuyue, yang berada di tingkat ketiga dari alam Ascension. Orang keempat adalah wali peziarah Tang Zun, yang bernama Tang Haokong. Dia berada di tingkat ketiga dari alam Ascension. Orang kelima yang dipuja oleh dinasti Tang Zun Seng, yaitu Tang Haoshi. Kekuatannya berada di tingkat kedua dari alam Ascension, dan juga merupakan kakak tertua Tang Haokong. 4 kekuatan utama dan termasuk Tang Yongsheng, ada 6 ahli di alam Ascension. Pada saat ini, Tuoba Lin mengambil langkah maju dan mengepalkan tinjunya ke arah Tang Yongsheng. Tuan Suci Tang Zun, saya mendengar bahwa 50 tahun yang lalu, Anda ingin menyerang Huang Fu Shengzong, namun Putri Tang lah yang memaksa Anda untuk menyerang, apakah ada hal seperti itu, ucap dari Tuoba Lin. Yah, Tang Yongsheng menjawab, dan tidak diam lagi. Kemudian, Tang Yongsheng menghela nafas, dan suaranya mengandung kesedihan yang tak ada habisnya, putriku ucap dari Tang Yongsheng di dalam hatinya. Mata Tang Yongsheng menunjukkan sentuhan kesedihan dan kerinduan, dan berkata dengan sedih, jika putriku yang berharga masih hidup, dia seharusnya setua Xinying. Putriku yang belum pernah aku temui, ayah kasihan padamu, bahkan jika aku menaklukkan seluruh dunia untukmu, aku tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu, ucap dari Tang Yongsheng di dalam hatinya. Embusan angin yang meniup air mata Tang Yongsheng. Tang Yongsheng yang disebut orang paling kejam di dunia, yang membantai kota kekaisaran Mu Feng, meneteskan air mata. Tuan Suci Tang Zun, ada apa? Ucap dari Tuoba Lin bertanya. Tang Yongsheng tersenyum. Tidak apa-apa, aku baru ingat hal-hal lama, ternyata, semakin tua aku, semakin nostalgia, ucap dari Tang Yongsheng. Kemudian, Tang Yongsheng dan Tuoba Lin mengobrol. 5 jam kemudian, Tang Yongsheng di perahu roh, menggantung di depan gerbang gunung alam rahasia Huangfu, di langit 100.000 mil jauhnya. Kemudian, Tang Yongsheng, Tuoba Lin, Ruyan Wuji, dan Nangong Qingqian,
yang merupakan pemimpin dari 4 kekuatan utama, tetap berada di perahu roh. Wobalin, Ruyan Wuji, dan Nangong Qingqian adalah penguasa kekuatan mereka masing-masing, dan tentu saja mereka tidak akan mengambil risiko dan berpartisipasi dalam serangan ke ranah rahasia Huangfu. Di sisi lain, Tang Yongsheng meremehkan. Pada saat ini, Su Heiyusheng, yang berada di tingkat keempat dari alam kenaikan, melihat kembali ke semua orang, dan berkata, ketika dewa meninggalkan Zhongnan Xianshan, Sangsi utama memerintahkan agar aku tidak menyerang pasukan lain bersama kalian. Karena itu, kamu tinggal di sini, pertama-tama aku akan menerobos pintu ke alam rahasia, membunuh Tan Yun dan kera iblis, untuk membalaskan dendam muridku, lalu pergi, ucap dari Su Heiyusheng. Murid di mulutnya secara alami adalah Tuan Suci Nangong. Setelah Su Heiyusheng meninggalkan sebuah kalimat, dia berubah menjadi bayangan Qian, yang menembus lebih dari 90.000 mil kekosongan, dan berdiri di depan gerbang gunung alam rahasia Huangfu, 3.000 mil jauhnya. Lalu berteriak, Tan Yun, dan kera monster dari sekte Anda sepasang binatang buas, membunuh istri dan ibu mertua dari murid dewa ini, menghancurkan kota Kekaisaran Nangong, dan meninggalkan tulisan tangan di gerbang kota, mempermalukan muridku. Tan Yun, dengarkan, dewa hari ini tidak terlibat dalam pertempuran antara 4 kekuatan utama ini dan Huangfu Shengzongmu. Selama kalian berdua keluar untuk melawan dewa, dewa ini berjanji untuk tidak menghancurkan gerbang alam rahasia Huangfu, jika tidak. Sebelum kata-kata Su Heiyusheng selesai, suara Tan Yun keluar dari gerbang alam rahasia. Jika tidak, lalu apa? Pak Tua sialan, apa yang Anda katakan terdengar bagus dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi apakah otak keparat Anda telah ditendang oleh keledai? Anda sendiri bodoh, jangan anggap aku sebagai orang bodoh, Anda bajingan belum ikut dengan mereka, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, paru-paru Su Heiyusheng akan meledak. Kapan dia pernah dipermalukan? Dia berada di alam ascension tingkat 4 yang bermartabat. Tan Yun, dewa ini akan menghancurkan gerbang gunung dan gerbang alam rahasia Anda, saya akan membunuhmu setelah masuk, ucap dari Su Heiyusheng. Begitu suara Su Heiyusheng jatuh, kata-kata Tan Yun berikutnya benar-benar membuat hidungnya bengkok. Tiba-tiba, suara marah Tan Yun datang dari gerbang alam rahasia. Saat aku dikepung oleh keluarga jin untuk pertama kalinya, aku bersembunyi di wilayah rahasia Huangfu. Dan kedua kalinya aku dikepung oleh Nangong Sengchao, Sekte Abadi-Abadi, Istana Jiwa Abadi, dan kultivator klan batu, dan aku masih terpaksa bersembunyi di alam rahasia. Dan cuma kamu bajingan, tidak ada habisnya, saya katakan, itu tidak cukup. Kamu sedikit bajingan, muncul di depanku, kamu orang tua bersama mereka, apa yang harus ditakutkan Huangfu Shengzong saya, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, di alam rahasia Huangfu, Tan Yun memang marah. Setelah kemarahan, Tan Yun mengirimkan suara kepada semua orang. Su Bing, Lao Yuan, Hu Ge, dan Moer sangat kuat dalam menangani alam ascension. Tian Lao, Wei Kuan, Huangfu Guchong, Song Huixin, Su Zhen, Yukin, Xianer, Raja Beruang Naga Tian Luo, Raja Kelabang yang haus darah, Raja Elang Ungu penghancur jiwa, kalian menghadapi lawan di alam roh, ucap dari Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, tepat saat dia hendak melancarkan serangan, Feng Tianlun dan Tetua Agung Klan Feng turun dari langit bersama-sama, dan mengucapkan hormat kepada Tan Yun. Kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan, ucap dari Tan Yun. Kemudian, Tan Yun tiba-tiba berteriak, kera tua, persetan dia, bunuh dia, ucap dari Tan Yun. Boom! Tan Yun membuka pintu alam rahasia, seketika, ukuran kera iblis pembunuh langit tiba-tiba meningkat menjadi 900 kaki, dan terbang keluar dari gerbang alam rahasia. Om! Dalam getaran kekosongan,
Kekuatan sihir di tubuh kera iblis pembunuh langit sangat mengerikan, memegang tongkat hitam besar, seperti balok hitam besar, dan pada saat berikutnya, itu muncul di langit di atas kepala Su Heiyuseng, mengayunkan tongkat hitam, memukul ke arah kepalanya. Tongkat raksasa itu tiba-tiba jatuh, menyebabkan kekosongan dalam jarak 1000 mil tiba-tiba retak. Kecepatan yang sangat cepat, kamu sama sekali bukan monster biasa, karena kera Orde 10 biasa tidak secepat kamu, ucap dari Su Heiyuseng yang berpengetahuan luas, ekspresinya sedikit bermartabat, tetapi juga hanya beberapa. Dia berada di level keempat dari alam Ascension, tetapi dia memiliki kekuatan untuk melompati level keenam dari alam Ascension. Dia percaya, dan dia bisa menghancurkan kera iblis pembantai surga dalam 3 napas. Rekan Taois Suhe, apakah Anda membutuhkan seorang lelaki tua untuk bertindak? Pada saat ini, Guru Ruyan Wuji, yang bernama Xiahou Ge, terdengar 100.000 mil jauhnya, dan mengirimkan suara ke Su Heiyuseng. Jika dewa bahkan tidak bisa membunuh binatang yang baru lahir urutan ke-10, bagaimana dewa bisa berdiri diam di masa depan, ucap dari Su Heiyuseng. Setelah transmisi suara Su Heiyuseng, dia tiba-tiba melakukan teknik kematian, menghadapi kera iblis pembantai surga di atas. Berteriak keras dan berkata, gelombang pasang dan bintang-bintang terbelah. Gelombang jatuh dan semuanya hancur, ucap dari Su Heiyuseng. Segera, telapak tangan kering Su Heiyuseng tiba-tiba mencapai langit, dan mendorong keluar 2 peta kera iblis pembunuh langit yang menukik dengan tongkat. Segera, sebuah adegan yang mengubah dunia terjadi. Bas. Tetapi melihat kekuatan surga kematian hitam yang luas, memancar keluar dari telapak tangan Su Heiyuseng yang kering, dan berubah dari langit di atas kepalanya, gelombang hitam setinggi ribuan kaki, menelan ke arah kera iblis. Pada saat air pasang hitam yang terkondensasi oleh kekuatan surga kematian, melonjak ke langit, tiba-tiba, langit berada 10.000 mil jauhnya, tidak mampu menanggung pengaruh kekuatan sisa, dan retakan ruang besar muncul. Tampaknya kekosongan ini akan runtuh. Aku tidak peduli dengan pasang surutmu, bahkan jika kamu surut dan mengalir, aku akan membunuhmu, ucap dari kera iblis. Kera iblis pembantai surga membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan taringnya, menukik ke bawah, dan mengayunkan tongkat raksasanya ke gelombang hitam. Di luar kekuatannya sendiri, ucap dari Su Heiyuseng sambil berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, terlihat sangat tenang. Teknik meteor kematian adalah teknik kultivasi tingkat tinggi dalam teknik kultivasi alam Ascension. Su Heiyuseng percaya, bahkan jika kekuatan tingkat kelima alam Ascension biasa bisa dihancurkan, apalagi kera iblis Orde 10 yang baru lahir. Namun, pada saat berikutnya, Su Heiyuseng ngeri. Boom! Dengan suara keras, di mata Su Heiyuseng yang terkejut, kera iblis pembunuh surga mengubah kekuatan maut dan gelombangnya menjadi gelombang pasang, dan pemboman itu runtuh. Hal lama, ada 2 kali, ucap dari kera iblis. Di sisi lain, kera iblis itu berteriak, dan ketika gelombang hitam mengaum, Su Heiyuseng merasakan kekuatan pantulan yang tak tertandingi, yang berasal dari tongkat raksasa. Tiba-tiba, tongkat raksasa itu bergetar hebat. Setelah itu, kera iblis berkata, sudah diatur olehku, ucap dari kera iblis pembantaian surga, dengan kuat menggenggam tongkat raksasa itu dengan telapak tangannya yang besar, tetapi telapak tangannya kabur karena keterkejutannya. Kera iblis pembantai surga dapat melihat bahwa musuh jelas bukan alam Ascension tingkat keempat biasa. Karena jelas bahwa bahkan 10 musuh dari alam Ascension tingkat ketiga tidak dapat menanggungnya. Tetapi lelaki tua di bawah ini tidak hanya menahannya, tetapi juga melukai telapak tangannya. Tabrakan. Telapak tangan kera iblis pembantaian surga tumpah ke dalam kehampaan dan menetes ke tubuh Su Heiyuseng. Itu terluka, yang berarti mungkin bukan lawan dewa, ucap dari Su Heiyuseng. Setelah itu, Su Heiyuseng berkata diam-diam, gada kematian,
ucap dari Su Heiyuseng. Gelombang kekuatan surgawi kematian yang kejam melonjak keluar dari tubuh Su Heiyuseng, dan dengan liar mengebor keluar. Binatang nakal, dewa ini akan menghancurkanmu hari ini, ucap dari Su Heiyuseng. Dengan aura dingin, Su Heiyuseng tiba-tiba naik ke udara, dengan kata-kata yang masuk akal di mulutnya, dan tiba-tiba, tongkat di tangannya naik ke langit dan berubah menjadi raksasa 1000 kaki. Dia memanipulasi gada, dan dengan potongan-potongan kekosongan yang hancur, dia menyerang kera iblis pembantai surga secepat kilat. Kecepatannya sangat cepat, sehingga kera iblis pembantai surga yang tertangkap basah tidak bisa menghindar tepat waktu. Puci. Dalam darah yang memancar, duri raksasa pada gada menusuk dalam-dalam ke dada kera, dan gada membombardir dada kera. Bang! Dengan suara gouge yang tumpul, kulit di dada kera iblis pembantai surga meledak di area yang luas, memperlihatkan tulang-tulangnya. Segera, kera iblis pembantai surga menyemburkan darah, dan setelah diledakkan ke dalam kehampaan sejauh 2000 mil, dia menghentikan sosoknya di kehampaan 1000 mil di depan gerbang alam rahasia. Kera tua, tunggu, saat bertarung dengannya, mundur menuju gerbang alam rahasia. Nanti, Su Bing, Moer dan aku akan membantumu mengepung benda tua ini, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun berkata dengan ekspresi serius. Tan Yun tahu bahwa meskipun kera iblis pembantai surga harus menunggu sampai alam abadi untuk membuka kekuatan sebenarnya dari Dewa Naga Iblis, dia seharusnya tidak begitu lemah melawan Su Heiyuseng. Jelas, bukan karena kera iblis pembunuh langit itu lemah, Tan Yun dapat secara akurat menilai bahwa Su Heiyuseng, yang berada di alam ascension tingkat keempat, harus memiliki kekuatan untuk melampaui alam ascension tingkat keenam. Pada saat berikutnya, Tan Yun mendengar suara kera iblis. Tuan, jangan khawatir, saya bisa bertahan, jika dia benar-benar melepaskan, saya mungkin bukan lawan dari orang tua ini. Tapi aku suka pengepungan dan pertarungan kelompok. Setelah aku memimpin dan melukainya lagi, kamu dan Nyonya Sen mengambil tindakan, ucap dari kera iblis. Di luar gerbang alam rahasia, setelah transmisi suara kera iblis pembantai surga selesai, kera iblis berdiri lagi di udara, dengan ratusan lubang darah muncul di dadanya. Bajingan, kamu akan mati, ucap dari Su Heiyuseng menyeringai, terbang menuju kera iblis pembantai langit. Pada saat yang sama, gada di langit berbalik ke kera iblis pembantaian langit dari berbagai sudut yang rumit membombardir. Mengaum. Kera iblis pembantai surga sangat marah, matanya yang besar seperti rumah bersinar dengan kilau haus darah. Orang tua, aku pikir aku khawatir, kamu tidak akan berhasil, ucap dari kera iblis. Di tangan kera iblis pembantai surga, bunga tongkat raksasa menari, membombardir gada lagi dan lagi. Dalam sekejap mata, kera iblis pembantai surga mengayunkan ribuan tongkat, tetapi melihat duri raksasa gada, duri raksasa hancur pada saat ini. Mustahil, ucap dari Su Heiyuseng. Pada saat ini, Su Heiyuseng yang datang untuk membunuh kera iblis pembantai surga, berseru dengan wajah pucat, gada dewa ini adalah senjata peri tingkat tinggi yang diturunkan dari leluhur, bagaimana mungkin rusak olehmu, ucap dari Su Heiyuseng. Begitu suara Heiyuseng jatuh, terdengar ledakan keras yang tumpul, dan gada itu hancur, berubah menjadi terak yang melesat di langit. Gada ini selalu ada di tubuh Su Heiyuseng, dipelihara dengan esensi dan darah, dan telah mencapai kondisi persatuan manusia dan tongkat saat ini. Tapi sekarang tongkat peri gigi serigala hancur, roh alat dalamnya dimusnahkan, dan Su Heiyuseng menderita serangan balasan. Engah. Su Heiyuseng berdiri di langit, 800 mil di depan gerbang alam rahasia, dia meludahkan darah, dan tiba-tiba semangatnya lesu. Tapi dia masih belum melarikan diri. Karena dia tahu dari Ruyan Wuji dan Guru Suci Nangong bahwa hanya Huang Fu Shengzong yang paling kuat. Menurutnya, kera iblis pembantaian langit yang sekarang terluka parah, bukanlah lawan langsung.
Adapun Tan Yun dan yang lainnya, mereka semua adalah udang kecil yang rentan. Sialan, jika kamu berani menghancurkan senjata ajaibku, dewa ini akan menangkapmu dan mencabik-cabikmu, ucap dari Su Heiyuseng, menyeka darah dari sudut mulutnya dan menjadi sangat marah. Kematian menuai jiwa pedang abadi, ucap dari Su Heiyuseng. Su Heiyuseng membalik tangan kanannya, dan pedang terbang abadi kelas menengah dengan atribut kematian muncul dari udara tipis. Kemudian, dia membawa sinar pedang hitam sepanjang 3000 meter dan menyerang menuju kera iblis pembantai surga. 3000 cahaya pedang tiba-tiba memotong jurang ruang yang gelap gulita dari kehampaan, dan menuju ke kera iblis pembantai surga ratusan mil jauhnya. Hal lama, kera ini kakekmu, aku tidak ingin bermain denganmu lagi, aku akan melawan cucuku lain hari, ucap dari kera iblis. Kera iblis pembantai surga tertawa murah, dan berbalik dengan tergesa-gesa, melihat cemas, menuju gerbang alam rahasia. Saat dia terbang, dia berteriak, "Tuan, aku bukan lawannya. Cepat buka pintu ke alam rahasia untukku," ucap dari kera iblis. Pada saat ini, kera iblis pembunuh surga menahan amarah karena bergegas untuk melawan Su Heiyuseng, dan mematuhi perintah Tan Yun. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terluka parah karena bertarung dengan Su Heiyuseng. Ia semakin mengerti bahwa setelah membunuh Su Heiyuseng nanti, dia masih harus melindungi tuannya. Siapa yang tahu jika 3 lainnya dari tingkat ketiga alam Ascension, dan 2 orang tingkat kedua Ascension lainnya akan menantang. Aku akan membuka pintu ke alam rahasia, segera kembali, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, suara panik Tan Yun datang dari pintu alam rahasia. Su Heiyuseng tertawa terbahak-bahak, "Tan Yun, bajingan, jangan bersembunyi di dalamnya jika bisa," ucap dari Su Heiyuseng. Dengan mengatakan itu, Su Heiyuseng mengejar kera iblis pembantai surga. Ketika Su Heiyuseng memegang pedang terbang dan mengejar kera iblis pembantai surga, dan masih ada 200 mil tersisa dari gerbang alam rahasia, boom! Dengan suara keras, gerbang alam rahasia terbuka. Kemudian, tawa sarkastik Tan Yun tiba-tiba datang dari pintu alam rahasia, "Ayo, beri aku kecepatan tercepat dan pukul aku sampai mati," ucap dari Tan Yun. Auman singa tiba-tiba terdengar, dan ukuran singa Dewa Naga Emas melonjak menjadi 800 kaki, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan napas periode kesusahan tingkat ke-9. "Saudara, blokir punggungnya," ucap dari singa Dewa Naga Emas. Oke, sebagai tanggapan, kera iblis pembantai surga berubah menjadi sinar ungu hitam, berbalik dan melintasi ribuan mil kehampaan, dan muncul di belakang Su Heiyuseng saat ini, menarik tongkat raksasa, memukul bagian belakang Su Heiyuseng. Dengan sapuan tongkat, kekosongan itu retak karena terkejut. Su Heiyuseng merasa tidak enak hati, dan melarikan diri dengan berbahaya. Ketika sebuah tongkat ditarik dari belakang, tiba-tiba, embusan angin datang dari atas, tetapi singa Dewa Naga Emas yang bergegas keluar dari gerbang alam rahasia dengan kuku depan kiri miliknya, dengan kaki singa, kepala Su Heiyuseng terinjak. Su Heiyuseng mendongak, dan setelah menemukan ranah singa Dewa Naga Emas, dia mencibir, ternyata itu adalah singa iblis dari periode kesusahan urutan ke-9, dan itu di luar kekuatannya sendiri, ucap dari Su Heiyuseng. Puci. Segera, kuku depan kiri singa Dewa Naga Emas dipotong dengan 6 luka dalam, sedalam tulang, dan darah tumpah dari kehampaan seperti sungai. Dang. Segera, pancaran pedang kekuatan Dao kematian surgawi menebas tulang-tulang kuku depan kiri singa naga emas, disertai dengan gugusan bunga api, membuat suara seperti persimpangan emas dan besi. Saat ini, Su Heiyuseng berseru kaget. Ini bagaimana ini mungkin, bagaimana situasinya, bagaimana monster Huang Fu Shengzong bisa begitu kuat? Cahaya pedang cukup untuk memotong senjata peri kelas menengah, tapi kenapa tidak bisa memotong kuku depan kiri singa iblis ini, ucap dari Su Heiyuseng.
Ketika Su Heiyuseng kehilangan suaranya dan berseru, kera iblis pembantai surga meraung dengan liar, "Kamu orang tua sudah mati, kamu berani menyakiti kakak laki-lakiku, aku ingin kamu mati hari ini," ucap dari kera iblis. Dengan tongkat raksasa di tangannya, Su Heiyuseng melakukan tendangan voli untuk menyerang. Setelah gada Su Heiyuseng dihancurkan, dia mengalami serangan balik, dan sekarang dia hanya bisa menunjukkan 80% dari kekuatannya. Tapi dia percaya diri, bahwa dia 80% cukup kuat untuk menyerang poin kunci dari kera iblis pembunuh surgawi dan singa naga emas, dan membunuh kedua binatang itu. Dewa tidak menunjukkan kekuatan, apakah kamu benar-benar berpikir Dewa Inu mudah diganggu, ucap dari Su Heiyuseng. Begitu Su Heiyuseng berbicara, dia dipotong oleh siangan naga emas. "Orang tua, matilah," ucap dari singa naga emas. Singa naga emas, mengabaikan luka besar yang mengejutkan di kuku depan kirinya, dia melambaikan sayapnya yang menutupi langit, dan masih menukik ke arah Su Heiyuseng, kuku depan kanannya tiba-tiba meledak ke dalam kekosongan, dan menyerang ke arah Su Heiyuseng langsung. Meskipun singa naga emas hanya dalam periode kesusahan tingkat ke-9, karena ia pandai terbang, meskipun serangannya saat ini tidak sekuat kera iblis pembantai surga, kecepatannya bahkan lebih tinggi dari kera iblis pembantaian surga. "Sangat cepat," ucap dari Su Heiyuseng. Setelah Su Heiyuseng menemukan bahwa ada kera iblis dan singa iblis di atasnya, dia membuat taruhan putus asa, buru-buru menghindari serangan kera iblis pembantai surga, membubung ke langit, berubah menjadi busur, melewati singa naga emas. Setelah kuku depan kanan menginjak sinar pedang, itu tiba-tiba meletus, dan sisa cahaya pedang menebas ke leher singa naga emas. Uci. Singa naga emas lolos dari serangan fatal, tetapi luka panjang terlihat di leher. "Pergi ke neraka," ucap dari Su Heiyuseng yang mengejar kemenangan dan menyerang singa naga emas lagi. Suara marah dan menyenangkan tiba-tiba terdengar dari langit, "Kamu menyakiti saudaraku Dewa Singa, kamu manusia sialan," ucap dari naga Moer. Boom! Tiba-tiba ada ledakan aliran udara dari sisi kiri, dan segera, Su Heiyuseng merasakan langit, di radius ribuan mil jauhnya tiba-tiba bergetar. Aura berbahaya datang dari sisi kiri, dan saat itu juga, dia buru-buru menyerah mengejar singa naga emas, dan Su Heiyuseng memperhatikan bahwa ada gelombang kekuatan sihir hitam yang keluar dari kekosongan di sisi kiri. Dan di lautan kekuatan sihir seperti ombak, ekor naga yang ditutupi dengan sisik raksasa hitam mendekat ke arahnya. Su Heiyuseng yang menderita serangan balik, naik ke langit dengan teriakan aneh, dan ketika dia lolos dari ekor naga yang ditarik oleh naga iblis, ekor raksasa singa naga emas di atas kepalanya ditarik. Tidak, Su Heiyuseng tidak bisa menghindar di udara, dan lengan kirinya terkena taji tulang dari ekor singa naga emas. "Ah, lengan dewa," ucap Su Heiyuseng berteriak, buru-buru melarikan diri ke barat laut, dan berteriak dengan suara serak, "Empat rekan Tao, datang dan bantu aku," ucap dari Su Heiyuseng. Faktanya, pada saat ini, Su Heiyuseng meminta bantuan, Xiahou Ge, Sui Zuyue, Tang Hao Kong, yang berada di alam Ascension tingkat ketiga di luar kekosongan 100.000 mil, dan Tang Hao Shi, yang berada di tingkat kedua alam Ascension, terbang menuju gerbang alam rahasia dengan semua kekuatan mereka. Selain itu, 4 kekuatan utama, kecuali Tang Yongsheng, Nangong Qingqian, Tuoba Lin, dan Ruyan Wuji, semua kultivator di alam roh, diikuti oleh 4 orang di alam kenaikan, menembaki kera iblis pembantaian. "Hal lama, apakah kamu tidak ingin dipilih? Mengapa kamu ingin melarikan diri sekarang? Hahaha," ucap dari Tan Yun. Tawa Tan Yun terdengar. Tan Yun tiba-tiba melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan dalam sekejap dia melintasi 2000 mil kehampaan, mencari tangan Su Heiyuseng patah. Lalu, setelah membawa lengan itu, Tan Yun mengulurkan jari, menunjuk ke samping ke lengan yang hilang, dan berbalik ke arah Su Heiyuseng yang melarikan diri.
Kemudian, Tan Yun berkata dengan keras, aku hanya bisa mengumpulkan tubuh untukmu, ucap dari Tan Yun. Bajingan Tan Yun, menyingkir dari tangan dewa ini, ucap dari Su Heiyuseng. Pada saat ini, Su Heiyuseng yang dikejar oleh kera tua, naga iblis, dan singa naga emas, berteriak kepada Tan Yun, dan dengan bergegas ke arah Tan Yun. Lalu setelah dia dengan Tan Yun. Mulut Tan Yun menguraikan tatapan tegas, dan berteriak, api Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Om. Dalam sekejap, api Hongmeng setinggi 900 kaki meledak dari telapak tangan kanan Tan Yun, menelan Su Heiyuseng tiba-tiba. Ah, suara yang sangat tragis bergema di langit. Tiba-tiba, Su Heiyuseng di lautan api, meskipun dia memiliki kekuatan kematian untuk melindungi tubuhnya, mampu keluar dari api Hongmeng 900 kajip, kulitnya terbakar tanpa bisa dikenali. Setelah Su Heiyuseng keluar dari api, dia tidak berani berhenti sama sekali, karena begitu dia berhenti, dia akan dikejar dan dikepung sampai mati oleh 3 binatang buas di belakangnya. Tan Yun, dewa ini pasti ingin kamu mati, ucap dari Su Heiyuseng seperti anjing yang berduka, suara kemarahan berhenti tiba-tiba, dan kemudian Tan Yun meraung. Api es Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Setelah Hongmeng Bingyan keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun, itu menelan Su Heiyuseng saat ini, dan berubah menjadi gunung es setinggi 800 kaki, membekukan Su Heiyuseng di dalamnya. Dalam sekejap, daging dan darah yang tidak manusiawi dari tubuh Su Heiyuseng yang telah dibakar sebelumnya meleleh dengan cepat. Buka untuk dewa ini, ucap dari Su Heiyuseng. Bang tabrakan. Tiba-tiba, gunung es setinggi 800 meter runtuh. Tetapi ketika Su Heiyuseng berhenti, sekarang singa naga emas dan kera iblis pembantai surga yang berada di depan Moer, muncul 100 mil di belakang Su Heiyuseng. Tapi sekarang Su Heiyuseng hanya berjarak 1000 kaki dari Tan Yun. Bajingan kecil Tan Yun, dewa ingin kamu mati, ucap dari Su Heiyuseng. Su Heiyuseng berpikir bahwa meskipun dia terluka parah, dia bisa membunuh Tan Yun, sampai bala bantuan tiba. Karena dia menemukan bahwa bala bantuan telah terbang 40.000 mil di belakang Tan Yun. Benarkah, aku khawatir aku akan mengecewakanmu, ucap dari Tan Yun. Lalu Tan Yun berkata lagi, Su Bing tahan, ucap dari Tan Yun. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, tiba-tiba, Sen Su Bing dipenuhi dengan kekuatan ruang dan waktu. Mengenakan gaun bunga emas, dia tampak seperti peri emas yang keluar dari pintu ke alam rahasia, dan muncul di sebelah kiri Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga seolah-olah mengabaikan batasan ruang dan waktu. Jalan waktu dan ruang, dewa penghalang yang terjebak, ucap dari Sen Su Bing. Ketika suara Sen Su Bing terdengar, kehampaan dengan radius 10.000 mil tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba, penghalang para dewa kantuk dengan diameter 20.000 mil muncul, membawa Su Heiyuseng, Tan Yun, naga iblis, orang besar, dan kera tua terselubung di dalamnya. Penghalang dewa mengantuk ini adalah kekuatan magis Sen Su Bing. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah raja dewa ruang waktu yang terkenal di surga. Meskipun dia hanya berada di alam ketujuh dari alam roh, dia sangat percaya bahwa pesona ini cukup untuk menjebak Su Heiyuseng yang terluka parah dan 9 napas. 9 napas sangat pendek, tetapi periode 9 napas yang singkat ini sudah cukup bagi kera tua dan 2 binatang buas untuk mengejar Su Heiyuseng dan menghancurkannya. Bas. Di penghalang dewa yang terperangkap kekuatan waktu dan ruang dengan cepat bergabung menjadi ruang dan waktu yang independen, dan tiba-tiba ruang biji sesawi di penghalang meroket dari radius 10.000 mil ke radius 100.000 mil. Dalam pikiran Sen Su Bing, Tan Yun dan ketiga binatang itu tidak terpengaruh oleh pesona itu, dan di mata mereka, pesona para dewa yang terperangkap masih ribuan mil jauhnya. Di bawah perbedaan waktu dan ruang 10 kali lipat, Su Heiyuseng merasa bahwa kecepatan dia tidak melambat, tetapi dia ngeri menemukan bahwa kecepatan kera surgawi, singa naga emas,
dan naga di belakangnya tiba-tiba meningkat tajam, lebih cepat dari dirinya beberapa kali lebih cepat. Dalam sekejap, dia menyusul. Aum, aum, Su Heiyuseng mengeluarkan raungan histeris, pelacur, tidak peduli seberapa kuat penghalangmu, kamu tidak bisa menjebak dewa karena alam rendahmu. Hancurlah untuk dewa, ucap dari Su Heiyuseng. Segera, Su Neiyuseng melakukan yang terbaik, dan kekuatan besar dari kekuatan kematian meletus, seperti gelombang hitam, menelan kekosongan dalam pesona. Boom! Pada saat berikutnya, dalam getaran langit, penghalang dewa yang terperangkap benar-benar runtuh. Melihat adegan ini, Tan Yun sama sekali tidak terkejut, tetapi memandang Su Heiyuseng yang telah kehilangan lengan kirinya dengan tenang dan terluka parah dengan acuh tak acuh, kemudian Tan Yun berkata, "Orang tua, bagaimana jika kamu memecahkan penghalang Su Bing, kamu hanya memilih jalan buntu," ucap dari Tan Yun. Pada saat yang sama, kera iblis pembantai surga sudah mengayunkan tongkatnya ke arah Su Heiyuseng, dan membantingnya ke kepala. "Tidak," ucap dari Su Heiyuseng yang telah terbakar dan yang tidak lagi dalam bentuk manusia, meraung dengan suara serak. "Jika Anda tidak menyerang dewa dalam kelompok, bagaimana mungkin dewa ini bukan lawan Anda," ucap dari Su Heiyuseng. Puff! Su Heiyuseng menyemburkan darah, dan tubuhnya yang hangus terbang menuju sisi timur gerbang rahasia seperti bola meriam. "Sial, kamu paman beruang, hahaha. Sepertinya aku datang tepat, ambil kekuatan paluku," ucap Raja Beruang. Pada saat ini, Raja Beruang Naga Tianluo, yang baru saja bergegas keluar dari gerbang alam rahasia, melambaikan tangan kanannya dan memegang palu raksasa di tangannya. Itu berubah menjadi cahaya hitam dan menghantam langit pada Su Heiyuseng. "Dewa ini tidak berdamai," ucap dari Su Heiyuseng panik dan marah. Kaca, bang! Dalam ratapan Su Heiyuseng, seluruh tubuhnya berubah menjadi awan darah, dan ketika tulang dan daging yang patah mekar dari kehampaan, 4 roh halus abadi, berubah di dalam kabut darah. Pada saat ini, Tuan Suci Nangong Qingqian, yang berada di perahu roh 100.000 mil jauhnya, matanya terbelah dan berteriak, "Tan Yun! Tolong, demi Yukin, jangan bunuh guruku," ucap dari Tuan Suci Nangong. Kemudian, kesadaran spiritual Tuan Suci Nangong menyelimuti Tuoba Yingning, Tantai Xianer, dan Nangong Yukin, yang berada di gerbang alam rahasia, kemudian dia berteriak, "Kiner, biarkan Tan Yun melepaskan guru ayah," ucap dari Tuan Suci Nangong. Nangong Yukin tampak acuh tak acuh dan menakutkan. "Tuan Suci Nangong, saya, Yukin dan Ruksue, tidak menganggap Anda sebagai ayah, dasar binatang buas," ucap dari Nangong Yukin. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.